Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film jadul yang berjudul Indecent Proposal yang dirilis pada tahun 1993, di mana film ini sendiri mengisahkan tentang pasangan suami istri yang mengalami kesulitan finansial yang diakibatkan sebuah krisis. Sementara itu, mereka pun didesak untuk segera melunasi hutang mereka. Lantas, bagaimana cara mereka melalui kondisi tersebut? Oke, daripada berlama-lama, kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali dengan menceritakan awal pertemuan sepasang suami istri yang bernama David dan Diana. Singkat cerita, setelah beberapa waktu mereka menjalin hubungan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Meskipun saat itu pernikahan mereka tidak disetujui orang tua Diana. Singkat waktu setelah menikah, mereka pun menjalani hari-hari mereka dengan sangat bahagia. David yang notabene seorang arsitek pun terlihat mulai merancang rumah impiannya. Dan beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai membangun rumah tersebut yang terletak di pinggir pantai. Saat itu mereka meminjam uang untuk membiayai pembangunan rumah tersebut. Lalu pada suatu hari, terjadi hal yang sangat menyedihkan. Akibat krisis yang melanda Amerika saat itu, David harus kehilangan pekerjaan. Dia di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Dan otomatis pembangunan rumah impiannya pun harus terhenti. Selain itu, David dan Diana juga direpotkan karena harus segera membayar utangnya yang berjumlah $50.000. Karena jika tidak, rumah tersebut akan disita. Sejak saat itu kehidupan mereka pun berubah drastis. David yang belum mendapatkan pekerjaan lain pun terpaksa meminjam uang kepada ayahnya sebesar $5.000. Walaupun uang tersebut tentu saja tidak cukup untuk membayar utangnya. Dan pada suatu malam, tiba-tiba David membangunkan Diana dan mengajaknya ke Las Vegas untuk mencoba peruntungannya di tempat perjudian. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat itu. Ketika David mulai berjudi, terlihat Diana yang malah berjalan-jalan di sebuah toko pakaian. Lalu ketika Diana sedang mencoba salah satu gaun mahal, tiba-tiba seorang miliarder yang bernama John Cage datang dan menyapanya. Di sana tiba-tiba John pun menawarkan akan membelikan gaun mahal tersebut untuk Diana. Diana yang tahu John sedang berusaha menggodanya, langsung pergi meninggalkan John dan kembali menemui David. Setelah memainkan banyak permainan, terlihat malam itu mereka sangat beruntung. Di sana mereka memenangkan banyak taruhan. Lalu di saat yang bersamaan, tanpa sengaja Diana melihat John Cage yang saat itu sedang memandanginya. Diana yang merasa risih pun kemudian mengajak suaminya untuk pulang. Sesampainya di rumah, David dan Diana tentu saja merasa senang karena malam itu mereka mendapatkan banyak uang. Karena uang tersebut masih kurang, David pun berniat untuk melanjutkan peruntungannya esok hari. Keesokan harinya terlihat mereka kembali mendatangi tempat perjudian. Di sana mereka mulai mencoba peruntungannya kembali, namun sayangnya malam itu keberuntungan tak lagi berpihak. Uang yang didapat kemarin pun dengan sekejap hilang, bahkan karena penasaran, mereka nekat menghabiskan semua uang yang tersisa. Lalu di tengah kesedihannya mereka menghampiri satu meja judi yang dikerumunin banyak orang. Ternyata di sana terlihat sang miliarder John Cage yang sedang bermain. Dan saat itu diketahui John sedang mengalami banyak kekalahan.
Tak lama kemudian tiba-tiba John melihat Diana. John yang memang terlihat menyukai Diana pun tak segan-segan meminta izin kepada David untuk meminjam istrinya. Saat itu John meminta Diana hanya duduk di sampingnya sebagai keberuntungan. Walaupun pada awalnya keberatan, akhirnya David pun mengizinkannya. Setelah itu John menyuruh Diana untuk menaruhkan semua uangnya. Namun sayangnya saat itu John kembali kalah. Lalu John mengajak Diana untuk pindah ke permainan dadu. Di sana dia kembali membeli chip emas seharga $1 juta dan tak tanggung-tanggung. Kali ini dia menyuruh Diana bermain sendiri dan menaruhkan semua uangnya tersebut. Dan tanpa diduga, kali ini Diana berhasil memenangkan permainan itu. Sontak saja semua orang yang menyaksikan di sana bersorak-sorai, termasuk David suaminya. Singkat cerita, John menghampiri David dan Diana. Setelah berkenalan dengan David sebagai ucapan terima kasih, John menawarkan sebuah hotel mewah untuk mereka menginap malam itu. Karena John memaksanya, mereka berdua pun tak kuasa untuk menolak. Lalu tibalah mereka di kamar hotel mewah tersebut. Di sana Diana tentu saja merasa senang karena untuk pertama kalinya Diana berada di kamar seperti itu. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba datang orang kepercayaan John ke sana. Dia diperintahkan John untuk memberikan sebuah hadiah kepada Diana yang ternyata hadiah tersebut adalah gaun mahal yang tempo hari Diana mencobanya. Selain itu, John juga mengundang David dan Diana untuk sekedar minum-minum malam itu. Singkat cerita, David dan Diana pun memenuhi undangan John. Di sana mereka berbincang-bincang sembari menikmati suasana pesta di hotel itu. Waktu pun berlalu. Ketika mereka terlihat sudah saling akrab, tiba-tiba John menawarkan hal gila. Dia meminta Diana untuk menemaninya satu malam. Dan jika mau, dia akan memberikan $1 juta untuk mereka. David dan Diana tentu saja saat itu langsung menolaknya. Setelah itu John pun pergi sambil menyuruh mereka untuk mempertimbangkannya kembali. Sekembalinya mereka dari pertemuan itu, David terlihat terus memikirkan tawaran tadi. Di satu sisi dia memang membutuhkan banyak uang, namun di sisi lain dia juga tidak rela istrinya harus tidur bersama pria lain. Namun singkat cerita, setelah perbincangan yang cukup lama ternyata Diana berpikir bahwa itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan masa depan mereka. Saat itu Diana pun berjanji jika dia benar-benar melakukannya, hati dan pikirannya hanya untuk David. Keesokan harinya David menghubungi sahabatnya yang kebetulan seorang lawyer bernama Jeremy. David meminta Jeremy untuk membuat sebuah kesepakatan bersama John. Lalu singkat cerita, setelah kesepakatan disetujui oleh John, dengan berat hati David meninggalkan istrinya di tempat John. Tak lama kemudian Diana dibawa terbang menuju ke sebuah kapal pribadi milik John, karena mereka akan menghabiskan malam itu di sana. Setibanya di sana, Diana langsung bersolek dan mengganti pakaian dengan gaun yang sudah John siapkan. Lalu setelah itu, John dan Diana pun mulai berbincang-bincang dan tentunya dilanjutkan dengan bermantap pria. Waktu pun berlalu. Terlihat David dan Diana yang pergi menuju bank untuk membayar utang dan menebus rumah yang mereka jaminkan. Namun tanpa diduga, karena mereka telah telat membayar, pihak bank telah melelang rumah tersebut.
dan seseorang telah membelinya 2 hari yang lalu. Sontak saja hal itu membuat David sangat marah. Beberapa hari kemudian David terlihat berubah. Mungkin karena dia merasa kecewa karena rumah impiannya telah jatuh ke tangan orang lain. Lalu pada suatu hari, David menemukan nomor telepon John di dalam dompet milik Diana. Seketika itu David pun marah kepada Diana. Selain itu, David juga menyangka bahwa setelah kejadian itu Diana diam-diam telah menemui John. Diana yang tidak merasa pun tentu saja mengelak dan tak mau mengakuinya. Where did you get this? In your wallet. Have you been seeing him? No, I haven't. You can't. What are you doing going through my wallet? Keesokan harinya Diana pergi untuk mencari tahu siapa orang yang telah membeli rumahnya. Setelah mengetahuinya, Diana pun dibuat terkejut karena ternyata orang yang telah membeli rumahnya tersebut adalah John. Di sana dia pun terlihat marah dan langsung menghampiri John yang sedang makan siang bersama rekan bisnisnya. Di sana Diana pun membuat kekacauan dan marah kepada John karena menganggap John telah sengaja membeli rumah tersebut untuk menyakitinya. Sepulangnya dari sana, Diana berniat memberitahu hal itu kepada David. Namun belum selesai Diana berbicara, David sudah langsung marah ketika mengetahui Diana telah menemui John. Lalu David mulai menyerang Diana dengan pertanyaan tentang apa saja yang Diana lakukan dengan John di kapal. Diana yang terus didesak pun lalu menjelaskan semuanya bahwa dia telah bermantap ria dengan John. Karena kesalnya, Diana juga menambahkan bahwa John adalah orang yang tangguh dalam urusan bermantap pria. Mendengar jawaban Diana, David pun merasa terpukul, lalu dia pun pergi meninggalkan rumah. Tell me what happened on that boat. It was a fucking stallion, David. It's a lie. You want me to say he's off? You were attracted to him. You were dying to do it. Singkat waktu, Diana dan David pun tidak lagi tinggal bersama. Pada suatu hari, Diana yang bekerja di perusahaan properti pun dikejutkan dengan kedatangan John. Di sana, John berpura-pura sedang mencari sebuah rumah dan meminta Diana untuk menunjukkan rumah tersebut. Pada awalnya Diana menolak, namun bosnya mendesak Diana dan mengancam akan memecatnya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah yang dituju. Setelah melihat-lihat rumah tersebut, John pun ternyata tidak jadi membeli rumah itu. Karena saat itu ternyata dia hanya ingin berbicara dengan Diana. Lalu setelah itu Diana diajak ke sebuah rumah mewah tak berpenghuni dan ternyata rumah tersebut adalah milik John. Di sana John mulai merayu Diana. Jika Diana bersedia menjadi istrinya, maka rumah itu akan menjadi miliknya. Namun di sana Diana menolak karena dia tidak mau mengkhianati David. Beberapa waktu kemudian Diana beralih profesi menjadi seorang pengajar kewarganegaraan. Dan lagi-lagi, ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba John datang dan berpura-pura menjadi salah satu muridnya. Lalu setelah itu, John kemudian mengajak Diana kembali ke rumah mewah miliknya. Di sana John bercerita tentang masa lalunya, ketika dia kehilangan seorang wanita yang dia cintai. Setelah mendengar cerita John tersebut, terlihat Diana mulai luluh. Perlahan-lahan dia pun terlihat menyukai John. Beralih kepada David yang masih terlunta-lunta. Saat itu dia tinggal di sebuah gubuk bersama anjingnya. Dan pada suatu malam, sembari mabuk, David menghampiri John dan Diana yang hendak makan malam. Di sana Diana tampak cuek kepada David. Walaupun dari sorot matanya, terlihat Diana yang masih sangat mencintai David. Sejak pertemuannya dengan Diana malam itu, David berpikir untuk segera move on dan fokus memperbaiki hidupnya sendiri.
Berbekal prestasinya dalam bidang arsitektur, David pun melamar kerja ke sebuah perusahaan kecil. Di sana dia pun menjadi pengajar arsitek. They're a pain in the ass, but Spirit, take it to a higher place. Lalu pada suatu hari, David didatangi oleh Jeremy. Di sana Jeremy menyampaikan kabar bahwa Diana meminta untuk bercerai. Dan jika David tidak mempersulitnya, maka uang $1 juta akan diberikan sepenuhnya untuk David. Mendengar itu David pun tampak pasrah. Namun saat itu dia berniat untuk berbicara terlebih dulu dengan Diana. She wants a divorce if you don't contest it. Where is she? Beberapa saat kemudian David pun menemui Diana di acara pelelangan barang antik. Lalu John pun memberikan waktu kepada David dan Diana untuk berbicara. Di sana David berbicara kepada Diana tentang kesalahannya telah memberikan izin kepada Diana waktu itu. Lalu setelah itu, David pun menandatangani surat perceraian dan kemudian pergi. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terlihat John memperhatikan mereka. Saat itu John terlihat merasa bersalah melihat pasangan suami istri harus berantakan gara-gara dia. Mistake I made in Vegas. I thought we were invincible. I thought he was the better man. Lalu ketika berada di dalam mobil, tiba-tiba John membuat sebuah cerita bahwa sebenarnya dia sudah terbiasa membeli seorang wanita dan Diana adalah salah satunya. Hal itu bertujuan agar Diana benci kepada dirinya dan kembali kepada David. Dan benar saja, tak lama kemudian Diana menghentikan mobil dan keluar dari mobil tersebut. Diana pun langsung menaiki bus dan pergi ke suatu tempat. Di sana anak buah John pun bertanya, kenapa John melakukan itu? John pun kemudian menjawab bahwa David tak akan pernah tergantikan di hati Diana. What was all that about? She never would have looked at me the way she wanted to end it. Kembali beralih pada Diana, terlihat dia mengunjungi sebuah dermaga tempat di mana 7 tahun yang lalu David melamarnya. Tanpa diduga, saat itu terlihat David sudah berada di sana dan sedang meratapi nasibnya. Tanpa David sadari, Diana sudah berada di belakangnya dan di sana pun mereka kembali bersatu. Lalu setelah itu, film pun berakhir dengan ending yang bahagia. I ever told you I love you? I do. Still? Always. Dari film ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah gegabah dalam memilih sebuah solusi. Pikirkan dulu baik-baik sebelum kita akhirnya menyesal. Sekian dulu video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.